adanya peninggalan sejarah pada masa Hindu, Buddha, dan Islam, kita bisa mengetahui dan mempelajari sejarah kerajaan yang bercorak Hindu, Buddha, dan Islam di Nusantara atau di masing-masing. Soalnya dengerin nomor 10 A1 A1 Kerajaan Sriwijaya, A2 Kerajaan Kutai, B1 Kerajaan Tarumanegara, B2 Kerajaan Demak. Ini sudah pernah kamu belajar. C1 Kerajaan Samudra Pasai, C2 Kerajaan Singosari. Berdasarkan tabel di atas, kerajaan bercorak Hindu adalah A1, B2, C1. A1 itu Kerajaan Sriwijaya, B2 Kerajaan Demak, C1 Kerajaan Samudra Pasai. Atau B, A1, B1, C1. A1 itu Kerajaan Sriwijaya, B1 Kerajaan Tarumanegara, C1 Kerajaan Samudra Pasai. Atau C, A2, B1, C2. A2 itu Kerajaan Kutai, B1 Kerajaan Tarumanegara, C2 Kerajaan Singosari. Atau D, A2, B2, C2. A2 itu Kerajaan Kutai, B2 Kerajaan Demak, C2 Kerajaan Singosari. Nah, yang mana yang bercorak Hindu? Sebentar dulu nanti nggak kelihatan. Apakah A, B, C atau D? Yang mana pilihannya? Yang mana? Nanti nggak bisa baca dipindah kalau nggak ditulis. Nomor 11. Kerajaan Demak merupakan kerajaan Islam pertama di Pulau Jawa yang berdiri pada abad 16 berkat perjuangan dan usaha Raden Patah. Salah satu peninggalannya berupa tempat ibadah yang masih kokoh sampai sekarang yang bernama A. Pintu Geledek, B. Soko Guru, C. Dampar Kencana, D. Masjid Agung Demak. Nomor 12. Peninggalan kerajaan berupa prasasti, candi, kitab, stupa, dan bangunan sejarah harus kita jaga kelestariannya. Mengapa kita perlu menjaga kelestarian peninggalan sejarah? Apakah A. Kita perlu menjaga kelestarian peninggalan sejarah karena peninggalan sejarah memberikan kita banyak uang dengan adanya pariwisata. Atau B. Kita perlu menjaga kelestarian peninggalan sejarah karena sejarah tidak akan terulang kembali. Dan peninggalan sejarah digunakan untuk mempelajari kehidupan sosial, ekonomi, politik, agama di masa lampau. Atau C. Kita perlu menjaga kelestarian peninggalan sejarah karena peninggalan sejarah adalah barang antik yang mahal bila dijual. Atau D. Kita perlu menjaga kelestarian peninggalan sejarah karena peninggalan sejarah penting bagi kehidupan budaya Indonesia dan luar negeri. Nah, yang mana? Apakah A, B, C, atau D? Itu? Bisa baca, nanti nggak bisa komen gitu ya. Karena nomor 13. Lalu bilang toh. Nah, berilah tanda centang pada pernyataan berikut yang sesuai kegiatan ekonomi di masa Hindu-Buddha berdasarkan teknik bacaan. Pernyataan pertama, perdagangan dengan daerah Arab, Persia, dan Tiongkok. Perdagangan dengan Arab, Persia, dan Tiongkok. Sudah sampai. Sesuai atau tidak sesuai?
Perdagangan melalui jalur sungai bukan cuma kali. Sesuai atau tidak sesuai? Aduh. Penduduk memiliki mata pencaharian sebagai nelayan, membuat tembikar dan berdagang. Sesuai atau tidak sesuai? Pengrajin tembikar di desa Tondowulan Jombang merupakan contoh pengaruh pada masa Islam. Sesuai atau tidak sesuai? Udah habis. Sebentar. Masalah dulu kan. Sebentar. Nah. Nah, sekarang saya 14. Ada es krim. Nomor 14. Bu Finda akan izin ke kamar mandi. Cepat. Ayo kalau mau pipis. Oh berarti salah. Sebentar, kamu duduk situ dulu. Duduk situ. Iya. Nomor 14. Kegiatan ekonomi di masa kerajaan Islam adalah A. Banyak penduduk bermata pencaharian sebagai pembuat tembikar. B. Banyak penduduk bermata pencaharian sebagai nelayan dan pengrajin. Belum. Sebentar. C. Perdagangan dilakukan dengan pedagang Arab, Persia, dan Tiongkok. D. Penduduk melakukan perdagangan melalui jalur sungai Bengawan Solo. Sebentar. Jangan dulu ya. C atau B? Apa tadi jawabannya? Ekonomi suku Baduy tak terhalang pandemi COVID. Perhatikan teks bacaan untuk menjawab soal nomor 15 sampai 20. Lihat dia berdagang. Aktivitas kegiatan ekonomi masyarakat adat Baduy yang tinggal di pedalaman Kabupaten Lebak, Provinsi Banten hingga kini tak terhalang pada saat pandemi COVID-19. Lihat, hebat ya mereka. Mereka bekerja di ladang dan menghasilkan aneka kerajinan
Semua warga Baduy tetap bekerja dan tidak ada yang menganggur saat pandemi COVID-19, kata Kepala Desa Kanekes Kecamatan Leudamar, Kabupaten Lebak, yang juga Ketua Adat Baduy, Jare Saida, Sabtu 3 Oktober. Masyarakat Baduy dalam maupun Baduy luar dengan penduduk 11.620 jiwa dan terdiri dari 5.870 laki-laki dan 5.570 perempuan, hingga kini tidak mengalami masalah ekonomi akibat pandemi corona yang banyak terjadi di masyarakat di berbagai daerah di Indonesia. Selain itu juga warga tidak ditemukan kerawanan pangan maupun kelaparan sebab mereka bekerja di ladang-ladang, bercocok tanam padi, huma, palawija, hortikultura, dan tanaman keras. Tanaman yang dikembangkan warga Baduy itu bisa menopang ekonomi bulanan seperti hortikultura jenis sayuran dan palawija jenis kacang. Iya tuh, lihat kayak yang itu tuh, kayak yang di Kamu Sukalimat. Mana tadi yang jagung sebagai penghasilan ekonomi bulanan, sedangkan kata dia tanaman keras diantaranya pohon albasia dan lame bisa menghasilkan ekonomi 5 tahunan. Di samping itu juga masyarakat Baduy berkembang aneka kerajinan setenun, khas koja, souvenir, dan minuman madu lebah serta golok. Kerajinan masyarakat Baduy itu hingga kini menopang ekonomi keluarga. Meski merebaknya pandemi COVID-19, para pengrajin tidak menjual produknya melalui jaringan internet secara online dan banyak pesanan dari luar daerah. Katanya menjelaskan Santa 50, seorang warga Baduy mengaku bahwa dirinya hingga kini bisa menghasilkan pendapatan ekonomi di tengah pandemi corona dengan menjual pisang dan sayuran hasil bercocok tanam di ladang. Produksi pertanian di lahan ladang itu cukup terbantu pendapatan ekonomi keluarga yang bercocok tanam padi, huma, pisang, sayuran, dan kami bisa menghasilkan uang hasil penjualan bercocok tanam sekitar 5 juta per bulan, kata Santa yang memiliki ladang seluas 1,5 hektar. Amir, seorang perajin Baduy, mengaku dirinya kini memasarkan produk aneka kerajinan melalui jaringan internet atau daring secara online. Sehubungan sepinya wisatawan berkunjung ke kawasan masyarakat adat Baduy, bahkan saat ini kawasan perkampungan masyarakat adat Baduy di Desa Kanekes, Kecamatan Leudamar ditutup akibat adanya pemberlakuan pembatasan sosial berskala besar. Karena itu dirinya terpaksa mengandalkan pemasaran secara online untuk menghasilkan pendapatan. Udah kan susah banyak ya, secara online. Mana tadi? Karena itu dengan pemasaran secara online. Ini yang bagus. Secara online untuk menghasilkan pendapatan ekonomi, kami bisa menjual produk aneka kerajinan tenun, souvenir, dan madu lebah hingga 10 juta per bulan melalui pemasaran secara online, itu katanya menjelaskan. Sementara itu, Kepala Dinas Perindustrian dan Perdagangan Kabupaten Lebak, Dedi Rahmat, mengapresiasi pengrajin masyarakat Baduy tidak terdampak COVID-19 karena mereka memasarkan produknya melalui media sosial seperti Instagram, Twitter, Facebook, dan aplikasi marketplace. Saat ini pengrajin masyarakat Baduy sekitar 560 unit usaha dan mereka hingga kini masih memproduksi kerajinan. Kami berharap kerajinan masyarakat Baduy dapat menopang kehidupan mereka menjadi lebih baik dan sejahtera. Nah, sekarang pertanyaannya. Nomor 15. Berdasarkan ilustrasi di atas, apa bentuk pemanfaatan sumber daya alam yang dilakukan masyarakat Baduy dalam kegiatan ekonomi? Apakah A, pemanfaatan kekayaan alam dalam kegiatan ekonomi adalah produksi, yaitu bercocok tanam padi, huma, palawija, hortikultura, tanaman keras, kerajinan, dan minuman dari madu lebah sebagai penghasil ekonomi bulanan? Atau B, pemanfaatan kekayaan alam dalam kegiatan ekonomi adalah produksi, yaitu menjual pisang dan melakukan pemasaran secara online? Atau C, pemanfaatan kekayaan alam dalam kegiatan ekonomi adalah produksi, yaitu bekerja di ladang-ladang, bercocok tanam padi, huma, palawija, kerajinan, dan mendistribusikan melalui media sosial seperti Facebook, Instagram? Atau D, pemanfaatan kekayaan alam dalam kegiatan ekonomi adalah produksi, yaitu bercocok tanam padi, huma, palawija, hortikultura, tanaman keras, kerajinan, dan minuman dari madu lebah sebagai penghasil ekonomi bulanan serta menjual secara online? Yang mana yang bentuk pemanfaatan sumber daya alam? A, K, B, K,
C kah, D kah? Yang mana? Dilihat toh, nunjuknya dilihat dulu. Yang mana? Jawabannya yang mana itu? Ini 16. Berdasarkan ilustrasi di atas, kegiatan ekonomi masyarakat Baduy yang masuk dalam produksi adalah A. Membuat kerajinan kain tenun, B. Memasarkan produk kerajinan, C. Menjual kerajinan secara online, D. Menggunakan teknologi untuk pemasaran yang termasuk kegiatan produksi. Yang mana yang termasuk kegiatan produksi? Dilihat dulu yang mana. Soal nomor 17. Berdasarkan ilustrasi di atas, jodohkan jenis mata pencaharian di sebelah kiri dengan hasil mata pencaharian di sebelah kanan. Pertanian, hasilnya apa? Pertanian hasilnya apakah? A. Palawija, B. Hortikultura, C. Tanaman keras, D. Kerajinan tas koja, E. Lebah madu. Pertanian. Yang mana pertanian? Mana itu? Tidak menunjuk mana-mana. Yang mana? Itu. Yang kedua peternakan. Peternakan itu apakah A. Palawija, B. Hortikultura, C. Tanaman keras, D. Kerajinan tas koja, E. Lebah madu. Yang peternakan yang mana? Mana itu? Yang ketiga industri. Industri yang mana? A. Palawija, B. Hortikultura, C. Tanaman keras, D. Kerajinan tas koja, E. Lebah madu. Yang industri yang mana? Kemudian yang berikutnya perkebunan. Perkebunan itu yang mana? Apakah A. Palawija, B. Hortikultura, C. Tanaman keras, D. Kerajinan tas koja, E. Lebah madu. Yang mana? Perkebunan. Nomor 18. Berdasarkan ilustrasi di atas, kegiatan ekonomi masyarakat Baduy yang masuk dalam distribusi adalah A. Pengrajin kain tenun, B. Membuat produk kerajinan, C. Menjual dan menyalurkan kerajinan secara online, D. Memanfaatkan sumber daya alam sekitar untuk memenuhi kebutuhan. Yang mana yang merupakan kegiatan distribusi? Sebentar ini. Yang mana apakah A, B, C, atau D? Soal nomor 19. Masyarakat Baduy tidak mengalami masalah ekonomi dengan mengandalkan bidang kerajinan dan pertanian. Hasil pertanian masyarakat Baduy untuk kesejahteraan adalah A. Padi bunga, palawija, pisang, sayuran, dan lebah madu. B. Palawija, pisang, sayuran, dan hortikultura. C. Padi bunga, palawija, dan lebah madu.
di padi, rumah, palawija, pisang, sayuran, dan perbukitan. Yang mana yang merupakan hasil karyanya? Itu. Berdasarkan ilustrasi di atas, di masa pandemi masyarakat Baduy sudah menjalankan UMKM untuk meningkatkan kesejahteraannya, yaitu dalam bentuk A. Penyaluran hasil produksi, B. Menggunakan media sosial, C. Kerajinan dan menjual hasil pertanian, D. Memanfaatkan sumber daya manusia yang ada. Apakah A, B, C, atau D? Untuk menjawab, perhatikan teks bacaan di bawah ini untuk menjawab soal nomor 21 sampai 25. Indonesia kaya akan sumber daya alam, salah satunya rempah-rempah seperti cengkeh dan pala. Rempah-rempah mendorong bangsa-bangsa lain di dunia untuk datang ke Indonesia, khususnya bangsa Eropa. Bagi bangsa Eropa, rempah-rempah berfungsi untuk menghangatkan tubuh. Iklim Eropa yang dingin menyebabkan penduduknya memerlukan rempah-rempah sebagai penghangat. Oleh karena itu, rempah-rempah menjadi komoditas paling berharga di pasar Eropa. Rempah-rempah cengkeh dan pala populer di Eropa. Bangsa-bangsa Eropa yang semula hanya ingin berdagang berubah berminat ingin menguasai Indonesia. Portugis, Spanyol, Inggris, dan Belanda adalah bangsa-bangsa dari Eropa yang berusaha mencoba menguasai Indonesia. Oleh karena itu muncullah perlawanan-perlawanan yang dilakukan oleh masyarakat Indonesia melawan penjajah di daerah masing-masing. Ini yang kemarin kamu lihat filmnya. Perlawanan yang dilakukan di wilayah Jakarta, yaitu perlawanan Pangeran Diponegoro dan rakyat dari Jakarta. Kemarin kamu lihat video animasinya antara tahun 1825 sampai 1826. Pasukan Diponegoro mampu mendesak pasukan Belanda. Perlawanan dilakukan karena Belanda merusak makam leluhur Pangeran Diponegoro, menyengsarakan pribumi dan ikut campur dalam kedaulatan. Pada tahun 1827, Belanda mendatangkan bantuan dari Sumatera dan Sulawesi. Jenderal de Kock menerapkan taktik perang benteng Stelsel yang berhasil mempersempit ruang gerak pasukan Diponegoro. Perlawanan dilakukan setiap daerah selalu mengalami kemunduran. Akhirnya masyarakat Indonesia bersatu dalam bentuk organisasi pergerakan nasional untuk melakukan perlawanan. Organisasi pergerakan nasional seperti Budi Utomo, Serikat Islam Indonesia Party, Taman Siswa PRI itu bagus ngapain ya? NU, Budi Utomo, dan Taman Siswa sama-sama bergerak pada pendidikan. Budi Utomo berjuang mempertinggi derajat bangsa Indonesia dan mempertinggi keluhuran budi orang Jawa. Taman Siswa muncul karena adanya ketidakpuasan pada masa itu. Pendiri Taman Siswa adalah Ki Hajar Dewantara, Muhammadiyah, dan NU bergerak di bidang keagamaan. Meskipun bergerak di bidang masing-masing, semua organisasi pergerakan nasional bertujuan menjadi sebagai sarana perjuangan. Soal nomor 21, berilah tanda centang pada pernyataan yang benar penyebab rempah-rempah sangat berharga bagi bangsa Eropa berdasarkan teks bacaan. Pernyataan pertama, rempah-rempah dapat dijual lagi dengan harga lebih mahal. Benar atau salah? Rempah-rempah dapat dijual lagi dengan harga lebih mahal. Benar atau salah? Rempah-rempah dapat dijual lagi dengan harga lebih mahal. Benar atau salah? Ada baru sini berapa itu? Rempah-rempah sangat diminati oleh bangsa Eropa. Rempah-rempah sangat diminati oleh bangsa Eropa. Benar atau salah?
Rempah-rempah dibutuhkan bangsa Eropa karena dapat menghangatkan badan. Rempah-rempah dibutuhkan bangsa Eropa karena dapat menghangatkan badan. Benar atau salah? Itu tulisannya. Tulisannya bisa. Pernyataan keempat, rempah-rempah menjadi komoditas perdagangan di wilayah Eropa dan Timur Tengah. Benar atau salah? Berikan tanda centang pada pernyataan yang benar penyebab terjadinya perang di Ponorogo berdasarkan teks bacaan. Pernyataan yang pertama, Belanda melakukan tindak kekerasan pada rakyat. Adanya pemberontakan di Ponorogo karena Belanda melakukan tindakan kekerasan pada rakyat. Benar atau salah? Kekuasaan raja semakin luas. Kekuasaan raja semakin luas. Benar atau salah? Kekuasaan raja semakin sempit. Benar atau salah? Belanda merenovasi makam leluhur pangeran di Ponorogo. Benar atau salah? Nomor 23. Belanda berhasil mempersempit ruang gerak pasukan di Ponorogo. Maka yang terjadi adalah A. Adanya gencatan senjata. B. Pasukan pangeran di Ponorogo menang. C. Pasukan pangeran di Ponorogo mengalami kekalahan. D. Pasukan pangeran di Ponorogo dan Belanda berhenti berperang. Mana? Nomor 23. Mana? A, B, C atau D? Sebentar belum. Berdasarkan ilustrasi, Mama
semua yang bergerak dalam pendidikan juga ikut berjuang dalam kemerdekaan. Budi Utomo ikut andil dalam perjuangan bangsa, yaitu belum udah belum siapa tunggu sedikit lagi. Beneran loh kamar mandi. Bu pindah akan izin ke kamar mandi sebentar. Ayo ke kamar mandi. Jalan. Ayo. Jalan dulu ke kamar mandi. Ke kamar mandi ayo. Oh itu berarti bukan. Salah Bu pindah nggak jadi ke kamar mandi. Sebagai sarana perjuangan. B. Sebagai sarana perjuangan di bidang politik. C. Sebagai sarana perjuangan secara gerilya. D. Sebagai sarana perjuangan di bidang sosial budaya. Yang mana? Ikut ambil Budi Utomo. Kamu nggak kelihatan di kamera nggak boleh. Nanti pindah ke sini. Yang mana? A, B, C, D. Yang mana? Tulis dulu. Nanti nggak bisa lihat buku nggak kalau nggak ditulis. Ki Hajar Dewantara mendapat julukan sebagai Bapak Pendidikan Nasional. A. B. Ayam jantan merah. C. Bapak Proklamator. D. Bapak Koperasi. Yang mana? Perhatikan teks berikut untuk menjawab soal nomor 7 September 1944 Jepang terdesak oleh Amerika. 6 sampai 9 Agustus 45 bom di Nagasaki dan Hiroshima. 16 Agustus peristiwa Depok. 16 Agustus perumusan teks proklamasi. 17 Agustus proklamasi kemerdekaan Republik Indonesia. Setelah proklamasi, perjuangan bangsa Indonesia ternyata masih belum